akses masuk ke dalam komplek itu kan. Janjian ketemuan sama yang punya kontrakan, besoknya kita langsung pindah-pindah secepat itu gitu. Jadi pindah ke situ awalnya ya udah kayak biasa aja, nggak ada apa-apa. Terus malam-malam berikutnya juga biasa aja sampai udah pindah-pindahan. Aku jadi aku waktu itu anakku namanya Aira, umurnya udah 1 tahun lebih dikit gitu. Oh ini jadi ada satu di kandungan, satu sudah 1 tahun gitu? Enggak, yang dari yang awal. Oke. Kan masih di kontrakan lama itu aku udah lahiran. Oke. Pindah lagi itu anakku udah lahir, udah 1 tahun. Nah, awal di situ itu kayak masih biasa aja. Mungkin memang ada gangguan, tapi aku itu tipenya gini bang. Kalau ada sesuatu yang aneh, aku tuh mikirnya ke arah positif dulu. Jadi kayak misalnya pintu tiba-tiba kebuka sendiri, itu aku pikirnya mungkin angin gitu. Pintu kebuka sendiri terus ada yang ngintip, aku pikirnya itu cuma perasaanku aja. Jadi nggak ada pikiran ke arah situ gitu. Nah, yang bikin aku kepikiran kayaknya rumah ini ada sesuatu yang aneh itu gara-gara tahu ini nggak bang? Mainan Talking Tom. Mainan anak-anak, boneka anak-anak yang kalau kepalanya dielus dia tuh bunyi. Iya. Nah, waktu itu kejadiannya malam abis maghrib. Aku inget banget Talking Tom itu aku simpen dalam kamar. Di kamarku itu kasur di depan jendela, depan kamar itu ada meja TV. Dan aku simpen Talking Tom ini di meja TV. Dia ngadep keluar jendela. Aku waktu itu lagi di ruang tamu sama anakku. Di depan TV juga kita lagi nonton. Terus tiba-tiba dari dalam kamar ini kedengaran suara ada yang manggil Aira. Dan itu kedengaran kayak suara Talking Tom itu bunyi. Dan yang kan harusnya dia tuh mesti disentuh dulu baru dia berbunyi ya. Dia tuh bunyi tapi yang dia panggil tuh namanya Aira. Aira gitu. Nah yang pertama aku pikir, ini aku salah dengar apa enggak gitu. Tapi kayaknya aku nggak salah dengar karena anakku juga ngerespon. Anakku bilang, siapa yang panggil Aira? Katanya kayak gitu. Terus yang kedua kalinya, dia bunyi lagi. Itu sampai 3 kali dia bunyi. Dan aku langsung telepon suamiku suruh biar cepat pulang karena aku nggak berani gitu. Walaupun aku tuh jadi kayak, ini beneran ada yang aneh di rumah ini, aku bilang kayak gitu. Jadi mulai dari situ aku tuh udah mawas. Nah besokannya beberapa hari kemudian itu kejadiannya siang. Aku berdua lagi nih sama anakku di rumah. Aku di depan TV seperti biasa berdua depan TV. Anakku lagi main. Aku tinggal sebentar ke kamar mandi. Itu sebentar doang bang, nggak sampai beberapa menit karena aku tahu anakku ini masih banyak yang namanya anak balita ya, umur 1 tahun lebih. Aku balik, anakku nggak ada. Aku nggak ngelihat gitu, aku cari masih ini Aira aku cari Aira di mana? Tuh sampai aku panik, sampai ini anakku di mana? Padahal pintu itu ketutup pintunya. Jadi aku tuh sampai cari keliling rumah tuh nggak sampai beberapa menit itu aku udah panik banget. Cari Aira berteriak-teriak gitu, nggak ada. Aku tenangin diriku, aku telepon suamiku, ini Aira nggak ada di rumah gitu. Aira kemana? Aira aku cari. Dan pas padahal itu aku udah lewat di dapur, cari di dapur tuh dia nggak ada. Pas aku udah tenangin diriku, aku astagfirullah gitu. Pas aku kembali lagi ke belakang, di dapur itu kan ruang TV sama ruang makan itu kan nggak ada batasan gitu. Terus dapur, dia tiba-tiba aku ngelihat ada jongkok di bawah kompor. Itu kan ada kayak ini ya, kayak kabinet gitu ya di bawah. Dia jongkok, duduk, dia menghadap ke tembok. Diem aja, duduk aja kayak gini. Langsung aku ambil terus aku peluk, aku nggak. Itu dia nggak ada ngomong apa-apa, diem aja. Padahal sebelumnya aku udah lewat situ, udah nyari dan itu dia nggak ada. Pas udah beberapa menit baru aku dapat. Aku langsung peluk, aku udah
Di situ aku baru ketakutan, ngerasa ketakutannya mungkin karena ketakutan anak ini kemana gitu.